Halo Bowlers, balik lagi di channel Headset Indonesia. Kali ini waktunya kami mereview Puma MB02 atau sepatu generasi keduanya Lamelo Ball. Nah, ketimbang generasi sebelumnya memang minim sekali ubahannya. Bisa dibilang seri kedua ini hanya facelift saja, tapi dia juga tetap nyaman, tetap enak digunakan buat para pemain lincah, dan juga cushionnya benar-benar empuk. Nah, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, karena saat ini belum rilis di Indonesia, sebaiknya Anda saksikan video ini sampai selesai. Oke, sebelum lebih lanjut, kita akan memperlihatkan apa saja detail penting dari sepatu ini. Kita lihat di bagian belakangnya ini ada tulisan Melo seperti generasi yang pertama. Kemudian ada logonya dia di bagian belakang sini. Ini juga TPU plastik. Nah, kalau di seri yang pertama itu kan ada banyak jahitan nih di bagian kerah yang melambangkan flamesnya dia yang nyambung sama tatonya. Sekarang udah menjadi ornamen penting gini buat di bagian atas. Jadi sudah lebih simple ketimbang yang generasi pertama. Lalu sama seperti generasi sebelumnya, dia juga ada tulisan rare-nya di bagian dalam sini. Nah, beberapa colorway akan tampil lebih menarik lagi karena warnanya tentu akan lebih terlihat ketimbang yang ini. Lantas ada lagi, kita lihat di bagian lidahnya ini juga ada logo Lamelo Ball. Nah, ini dia menarik banget kan. Nah, ini sepatu yang cukup hype di kalangan anak muda, dan buat Anda yang juga ingin terlihat tampil muda, kayaknya MB02 ini bisa menjadi pilihan Anda. Selanjutnya kita akan bahas soal traksi. Oke, kita lihat pola traksinya ini sedikit berbeda. Kalau generasi pertama itu ada bintil-bintil kayak gitu, dan kalau yang sekarang ini udah dimodifikasi dari pola herringbone. Dia juga polanya menyamakan dengan flames yang di bagian samping ini. Jadi terlihat menarik ya, unik, dan ini juga banyak banget garisnya. Tapi sayangnya cukup tipis, dan ini juga beberapa colorway hadir dengan bahan translucent. Untuk Anda yang mungkin terbiasa bermain di lapangan outdoor, tentu traksi dengan warna seperti ini akan membuatnya lebih cepat kotor dan memiliki umur pakai yang tidak terlalu panjang. Oke, di bagian tengahnya ini ada lagi bagian traksi yang berbeda polanya. Kemudian di bagian bawah ada logo Puma. Secara transisi kita lihat kalau sepatu ini memang cukup perfect, sama seperti generasi pertama. Dia juga fleksibel nih, terutama di bagian depan, jadi buat lari-larian tentu enak banget. Nah, soal base-nya kita lihat ini juga cukup lebar, tapi jangan sampai memilih downsize karena di awal pemakaian pasti bahan atasnya cukup kaku, jadi nggak saya sarankan untuk memilih downsize. Ikuti aja langsung sentimeternya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal kekuatannya. Kalau kekuatannya sih bisa dibilang bisa digunakan di outdoor, tapi mungkin umur pakainya nggak cukup panjang karena bisa kita lihat kalau polanya ini cukup tipis. Walaupun kalau saya pegang-pegang sih kayaknya ini akan lebih kuat ketimbang menggunakan Puma Fusion Nitro misalnya. Tapi kalau untuk jangka panjang ataupun Anda emang mainnya cuma di outdoor aja, kayaknya bukan pilihan yang tepat. Apalagi Puma MB ini harganya mahal, jadi mungkin ada beberapa sepatu yang lebih terjangkau dengan kualitas traksi untuk penggunaan outdoor yang lebih oke. Cara traksi kami puas sekali karena pengereman lurus ke samping tidak ada masalah. Bahkan di beberapa lapangan yang sudah dipenuhi debu, saya tetap nyaman menggunakannya. Nilai 9,5 untuk traksi. Untuk kedua kita akan membahas soal cushion dari sepatu ini. Wah, ini cushionnya benar-benar menarik, Nitro Infuse ataupun generasi terbarunya dari busa Nitro yang sudah diterapkan ke sepatu-sepatu basket Puma generasi modern. Nah, cushionnya ini empuk, tapi Anda butuh waktu penyesuaian juga. Jadi di awal penggunaan mungkin terasa agak kaku,
tapi tidak sampai sakit seperti Puma Hardwood misalnya, karena ini jauh lebih empuk. Nah, dia enaknya adalah dia stabil banget. Jadi di bagian depan sampai bagian belakang tuh ketebalannya juga bisa dibilang tidak terlalu berbeda. Jadi kalau Anda lari-larian itu terasa banget kalau bagian belakang sama bagian depan itu sama-sama memiliki porsi ketebalan yang oke. Dan saya suka bermain menggunakan sepatu ini karena impact protectionnya bagus. Jadi buat saya setelah layup mendaratnya itu tidak buat lututnya menjadi sakit. Nah, di bagian belakang ini terasa lebih tebal dan juga terasa lebih empuk. Kami suka sekali, walaupun kalau untuk penggunaan jangka panjang dan Anda mungkin badannya berat ataupun lebih dari 100 kg, saya juga tidak bisa menjamin apakah umur pakainya akan panjang. Nah, kemudian kita lihat insole-nya. Insole-nya ini juga tebal, sayangnya tidak bisa dicopot karena cukup lengket. Mungkin bisa dipaksa, tapi sayang lah kalau dipaksa. Nih mendingan dikasih lihat aja kalau insole-nya ini juga lumayan tebal, dan dia tuh ada pot nitrogennya tuh di bagian depan sini sama sedikit di bagian belakang sini. Sisanya tuh busa-busa yang lumayan empuk, dan secara keseluruhan untuk cushion kami berikan nilai 9. Ya, untuk memilih size Puma, memang Anda perlu detail lagi untuk memilih, karena ikuti saja sentimeter dan size dari US yang biasa Anda pilih. Karena untuk size Euronya itu dia downsize sedikit, dan kalau di Puma size saya jadi seperti ini, US 8,5, sentimeternya 26,5, dan akan mendapatkan size 41. Harusnya 42 kalau di Nike, tapi di Puma berbeda, dan ini udah true to size yang tentunya pas banget. Jadi pilihan Puma MB ini kalau nggak pilih true to size, atau Anda berjudi dengan upsize sedikit untuk membuatnya lebih nyaman, tentu tidak membutuhkan waktu break in. Ya, secara keseluruhan materialnya ini mirip banget sama generasi pertama. Dia juga TPU mesh seperti ini. Jadi bahan plastik sama mesh ini dilebur menjadi satu sampai bagian belakang, dan biasanya memang dengan penggunaan bahan ini akan memiliki fleksibilitas yang bagus, tapi dia juga membutuhkan waktu penyesuaian. Di awal penggunaan mungkin tidak akan nyaman, dan beberapa kali penggunaan dia akan menyesuaikan dengan kaki Anda. Kemudian bicara ventilasinya juga tidak terlalu banyak, walaupun ini tipis tapi terasa agak gerah. Nah, satu-satunya yang memiliki ventilasi banyak adalah di bagian lidahnya, apalagi lidahnya ini tekstilnya begitu lembut seperti ini, seperti Witness, dan di sini sedikit terasa dingin. Jadi kalau Anda menggunakan sepatu ini di lapangan indoor yang pengap misalnya, mungkin di bagian depan nih kaos kaki Anda akan terasa gerah. Apalagi kalau misalnya menggunakannya kaos kaki tebal. Sementara di bagian atasnya nih sedikit terobati karena ada ventilasinya. Nah, kalau bagian atas terlihat minim sekali, hanya ada beberapa ornamen seperti ini, ada bahan karet, kemudian ini ada bahan plastik, dan sisanya karena warna-warna yang menarik seperti ini. Beberapa colorway malah tampil lebih unik lagi dengan kombinasi warnanya. Nah, kita lihat kalau bagian pergelangan ini paddingnya standar banget sama kayak generasi pertama, tapi ini sepatu agak tinggi. Jadi buat Anda yang suka sepatu dengan potongan seperti Nike Kyrie misalnya, kayaknya Puma MB ini menjadi solusi Anda buat yang pengen dengan pilihan lain ataupun rasa lain selain Nike Kyrie. Kemudian lidahnya ini juga nggak terlalu tebal, cuma dia agak lebar seperti ini. Oke lah, ini bisa buat ngikat tempurung kaki jadi lebih sempurna lagi. Kemudian kita lihat talinya juga nggak ada perubahan, masih seperti yang generasi sebelumnya, nggak ada juga tulisan apa-apa, jadi polos seperti ini. Dan yang sangat disayangkan talinya itu kalau kita masukkan hingga lubang paling atas, dia itu tergolong pendek banget. Nah, ini sangat dihindari buat Anda yang pergelangannya lebar ataupun kaki Anda misalnya gemuk, biasanya akan semakin sulit untuk mengikat tali sepatunya. Oke, secara keseluruhan bahan atas dari sepatu ini kami berikan nilai 8. Sebelum membahas kuncian, kita akan lihat bobot dari LaMelo Ball MB2 ini. Kalau yang generasi pertama itu 400 gram dengan size yang sama. Nah, sekarang kita lihat untuk yang generasi kedua.
Wah, ternyata bobotnya sama. Ini size yang sama dan dia punya bobot juga 400 gram. Coba kita lihat yang sebagian di sebelah kanan. 410 gram, berbeda 10 gram. Benar-benar identik berarti generasi pertama dengan generasi kedua. Selanjutnya kita akan membahas soal kuncian dari sepatu ini. Ya, yang terakhir bahas kuncian, dan ternyata sepatu ini juga tidak memiliki improvement ketimbang seri sebelumnya. Dia memiliki plat plastik di bagian tengah ini, jadi sedikit lebih kaku kalau Anda ingin bermanuver. Tapi sayangnya kalau bisa dikatakan bagian dinding ini dia agak tipis. Jadi kalau Anda lihat LaMelo Ball bermain di NBA beberapa kali sering ankle, itu terkendala dia misalnya nginjak sepatu lawan, bagian ininya begitu mudah goyah. Nah, itu sangat disayangkan sekali, dan mungkin Anda yang ingin lebih aman bisa menggunakan ankle support kalau menggunakan sepatu ini. Tapi secara keseluruhan dengan base-nya yang lebar, kemudian dia juga stabil banget, saya juga menyukai sepatu ini dalam hal kuncian. Nah, buat Anda yang bobotnya berat, mungkin juga sepatu ini akan stabil di awal, tapi setelah bahan ataupun busa nitronya semakin melunak, Anda perlu mewaspadai hal tersebut. Oke, untuk kuncian karena di pergelangannya juga cukup oke, kami berikan nilai 8,5. Oke bowler, jadi kesimpulannya LaMelo Ball 2 ini adalah sepatu yang menarik, sepatu yang hype dan mungkin digandrungi para remaja saat ini. Nah, dia juga unik banget dengan warna-warna yang menarik. Dia juga bisa dibilang salah satu sepatu basket Puma terbaik saat ini. Kemudian saya juga bisa menyamakan kalau Anda misalnya suka dengan sepatu ini tapi susah mendapatkannya, Anda mungkin bisa mencoba Puma TRC Blaze Court ini karena memiliki kestabilan yang agak mirip-mirip, walaupun bahan atasnya ataupun kuncian pergelangannya jauh lebih baik Puma MB02. Oke, secara keseluruhan kami suka sepatu ini karena unik dan mungkin menjadi salah satu sepatu terbaik di 2022. Oke, nilainya adalah 9 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.